Warna baju orang lain ketika klarifikasi. Warna baju saya ketika klarifikasi. Ini langsung diposting Om Coki loh. Lu bayangin. Stand up. Stand up dulu, stand up. Berani beda. Well, kita semua sepertinya tidak sadar kalau misalkan di awal bulan Agustus 2026 banyak orang-orang yang klarifikasi ya. Bahkan saking banyaknya format klarifikasi dari orang-orang yang lagi kena problem itu udah jadi bahan meme, bahkan udah jadi candaan untuk selebgram dan juga orang-orang yang buat konten-konten video pendek. Di Facebook misalkan, ini udah sampai ke grup perkumpulan orang santai total. Kemeja putih andalan. Dikirim sama Bang Adik Fadilah, yang kreator yang blunder dan mencari pakaian yang cocok untuk klarifikasi. Langsung nyari kerja di hari pertama. Jadi trainee. Tinggal info sama kayak pemerintah. Saya klarifikasi bukan karena ngerasa bersalah, tapi karena viral. Nanti kalau beritanya udah tenggelam, tinggal bikin rusuh lagi. Sebenarnya nggak cuman kreator doang ya yang klarifikasi pakai kemeja putih ini, bahkan ada juga di kalangan artis gitu. Seperti yang udah dipost oleh fans page Wholesome Live Posting. Ada drama apa aja woy, I'm too employed for this. List-listnya sudah bisa dilihat. Ya, di video kopi kesempatan ini kita bakal bahas bareng-bareng terkait permasalahan klarifikasi ini dan sedikit update terkait selebgram yang kemarin sempat ramai, sempat kita bahas juga, yang dipermasalahkan sama beberapa orang kontennya, dan korban dari kontennya sendiri itu bahkan minta take down baik-baik lewat DM, tapi malah dikerjain dengan dimintain biaya produksi. Terakhir kita bahas DPR ya, Pak Habibur Rahman udah ngasih tanggapan kalau misalkan dia bersalah gitu, soalnya udah tidak taat aturan. Bahkan kalau nggak salah Komdigi pun ya setelah respon permasalahannya Big Mo gitu, respon juga permasalahannya selebgram ini. Dan kita bakal bahas bareng-bareng terkait gimana update-nya. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omri. Sebelum kita bahas bareng-bareng terkait itu semua, ada satu postingan yang menarik di Twitter, dikirim sama akun namanya Bang Satrio atau Adrian Nusantrio. Jadi beliau ngabarin kalau misalnya di Jakarta ada bisnis baru yang mungkin dibutuhkan sama orang-orang metropolitan yang tinggal di Jakarta yang sudah lelah dengan kehidupan. Dimana ternyata ada bisnis yang menawarkan jasa tempat untuk tidur. Gokil. Kayak hotel, tapi ini mungkin mini versionnya ya, dan lu bisa temukan di mall-mall katanya. Salah satunya di Mall Setiabudi. Wah nih, ada tempat bobo siang berkualitas. Dana berisik lu, daget dong, daget. Maaf. Nggak ngiklan tapi menarik juga buat power nap siang. Lu tau gak sih respon dari orang-orang Twitter kayak gimana? Ini kocak banget. Ya sumpah, engagementnya udah sampai 5,3 juta orang yang lihat. Karena apa? Karena justru di Twitter malah pada ngerekomendasiin kenapa nggak lu ke bioskop aja tidur gitu. Soalnya secara harga lebih murah. Preferensi sebenarnya, tapi orang udah bisa langsung ngeliat price listnya ya. 60 menit 90.000, VIP 140.000. 2 jam 160.000. Sedangkan kalau misalnya di bioskop lu tinggal pilih film mana yang paling lama durasinya, yang bisa bikin lu tidur gitu ya. Cukup bayar 35 sampai 40.000. Udah bisa dapat kursi yang enak gitu untuk tidur. Ya tinggal dikontrol aja gitu ya badannya biar kagak ngorok gitu. Terus habis itu pilih yang paling ujung kursinya. Di Bang Re, emang lu bisa tidur di bioskop, men? Lu nggak tahu aja, bisa. Kalau misalkan lu pilih film yang tepat gitu loh. Nah buat gue pribadi, gue ada nih sekali 2 kali pengalaman nih tidur di bioskop. Yang pertama itu waktu nonton film Barbie. Ingat nggak? Waktu gue buat challenge Barbie Hammer, gue pakai jas gitu buat nonton Oppenheimer dulu, terus habis itu Barbie. Gue udah nonton Oppenheimer tuh, pala gue udah meledak ngeliat Cillian Murphy jadi Oppenheimer, ya gak sih? Malah udah kayak Avengers. Scientist gitu, Robert Downey Jr., terus ada Albert Einstein segala macam. Wah gila mantep. Nah selesai itu gue nonton Barbie. Ya otak gue selasa rilis banget gitu dari segala macam materi-materi yang masuk dari film Oppenheimer. Akhirnya gue sempet tidur tuh waktu film Barbie, tapi akhirnya bangun juga. Nah yang paling kocak mah itu waktu gue momen nonton film One Piece Red. Waktu nonton film One Piece Red, gue tidur hampir setengah durasi anjir.
Coba lu bayangin. Saking gua mikir ini film apaan pada nyanyi-nyanyi terus gitu ya, plotnya kagak ada. Men, ini mah promosi ado jir. Oke, back to the topic. Jadi begitulah kira-kira respon orang Twitter dan mungkin aja bisa diterapkan juga. Yang penting lu bisa kontrol diri untuk tidak mengganggu orang-orang di sekitar. Kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya terkait selebgram yang malak seseorang padahal orang tersebut tidak memberikan konsen sama sekali direkam sama si selebgram tersebut. Padahal udah baik-baik gitu ya nge-DM biar seenggaknya di take down aja, tapi malah mencari kesempatan dan kesempitan dengan nyuruh si orang tersebut bayar untuk nge-take down video si selebgramnya sendiri. Kemarin kita udah sempat bahas, terus udah direspon juga sama DPR, bahkan yang terbaru ini udah direspon sama Komdigi, ya, dan sekarang udah direspon sama banyak banget konten kreator lain di seluruh media sosial. Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin lu penasaran kenapa tiba-tiba muka gue lepek. Jadi waktu gue nge-record, tiba-tiba mati lampu jir. PLN ada pemadaman berkala ya, waktu gue cek di notif, oh beneran nih ada. Notifnya kemarin bokap gue nge-DM, gue belum buka ya. Kira gue mutusin buat jogging tuh, balik-balik udah nyala. Jadi sorry banget, izin kalau misalkan gue lagi kuyup gini ya. Nah lanjut, kalau misalnya lu search nama selebgram ya di Threads, bahkan udah banyak banget akun-akun yang nge-spill kalau misalkan mereka secara langsung itu pernah di DM juga sama orang yang bersangkutan. Dan gak cuman orang-orang random di Threads doang ya, tapi bahkan konten kreator dan juga pribadi yang memiliki nama besar seperti pengusaha misalnya. Itu mereka sekarang lagi pada nge-spill pernah di DM juga sama selebgram yang bersangkutan. Tak terkecuali perempuan-perempuan yang mereka pun bahkan tidak kenal langsung gitu. Itu ngabarin juga kalau mereka pernah di DM sama selebgram tersebut. Ya, ironisnya adalah ini masalah nggak akan pernah terjadi kalau dari awal saat ada orang yang mempermasalahkan konsen, dia tidak mencari kesempatan dalam kesempitan dengan nyuruh orang tersebut bayar biaya produksi. Padahal confident levelnya ini kita bisa apresiasi loh, bisa bisa nyontoh mungkin. Tapi emang penting buat kita tahu batasan ya untuk SKSD. Kita harus memperhitungkan bagaimana respon dari orang yang ingin kita ajak bercengkrama gitu ya, apakah akan balik ramah atau tidak gitu. Kalau misalnya secara respon mungkin nggak yang terlalu pengen gitu ya terlihatnya ngobrol sama kita, ya udah kita mundur pelan-pelan gitu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya dia pun sepertinya tertarik buat ngobrol sama kita, baru tuh lampu hijau untuk mengenal lebih dekat lagi gitu. Nah ada yang kocak, terus plot twist. Bahkan saking plot twistnya ini pun langsung diberitain di media nasional, terus dibahas juga sama anak-anak Twitter. Beliau, si selebgram tersebut, itu juga pernah nge-DM untuk nawarin proyek jalan tol ke putra pengusaha jalan tol Pak Jusuf Hamka, yaitu Mas Faisal Hamka. Beritanya udah ada di inilah.com ya. Judulnya bukan cuma seleb, dia juga pernah tawarkan proyek tol ke anak bos jalan tol. Jadi captionnya, ini dia lagi dikritik karena membuat konten tanpa konsen, ternyata pernah menawarkan proyek jalan tol senilai 800 miliar rupiah kepada Faisal Hamka, putra pengusaha jalan tol Jusuf Hamka. Dalam pesan itu, EW menyebut proyek telah mendapat pencairan dari APBD dan mengajak Faisal bertemu untuk membahasnya. Yang bikin ini ramai di Twitter adalah karena ini berhubungan sama APBD. Hah? Anggaran? Woi, pajak, woi, taxes, woi, duit-duit kita deh. Wah, rame itu. Oke, sekarang kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana klarifikasi dari orang tersebut yang sudah jadi bahan meme tentu saja sama anak Vesno karena outfitnya dan formatnya yang begitu meta banget gitu. Pakai jas putih, ada timestamp, terus mengucapkan permintaan maaf. Yes, ini meta Pak D Jokowi sekali ya. Saya nggak tahu, saya hanya rakyat biasa. Beginilah kira-kira klarifikasinya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu. Wih, gue baru sadar ada bendera merah putihnya coy, gokil baru nih. Budaya, salam kebajikan. Beberapa hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Lu tahu ini proper ketika lu lihat
kasurnya bahkan sampai didiriin dulu gitu. Gokil. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Tuh. Ini bisa jadi pelajaran yang berharga sih buat gue juga. Soalnya terkadang entah itu gue atau entah itu orang-orang mungkin gak sadar pernah diberikan kesempatan yang terbaik gitu ya sama Allah untuk bisa menyelesaikan masalah. Tapi alih-alih kita menyelesaikan masalah tersebut gitu ya sesuai dengan caranya, kita malah coba untuk berjalan memutar dengan menambah masalah dulu gitu loh, baru sadar ya. Dalam konteks ini udah dapat kesempatan untuk langsung di take down tapi malah minta biaya produksi. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Izinkan saya untuk dan lebih berhati-hati lagi sudah menghubungi seseorang ya kayaknya. Soalnya udah banyak banget yang nge-spill DM-nya Mas dengan orang-orang lain itu. Cerita dari pihak saya apa yang terjadi. Lagi-lagi saya tidak membenarkan diri, saya tidak mau menjustify memang salah, tapi saya ingin mengklarifikasi dari pihak saya. Sebelumnya izinkan saya menggunakan bahasa yang lebih informal untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Jadi awal bikin video. Oh ini penjelasannya. Awal tuh sebenarnya udah dijelasin sama korbannya ya, tapi emang bagus buat kita ngelihat POV dari kedua belah pihak. Coba. Iseng. Awal suka kenal sama orang, iseng-iseng aja. Kenal sama bule, kenal sama cewek, kenal sama om-om. Oh ini konteks dari awal kenapa beliau buat video tutorial coy. Dikirain gue video yang dipermasalahkan dong. Oh enggak, ini video awal dia bro menceritakan backstory coy, gokil. Dan saya banyak banget dari comment section yang bilang thank you Mas Ebem. Dari situ saya merasa melawan ketakutan, awalnya introvert sekarang jadi extrovert. Asik. Oh bisa gitu ya. Lu tau gak sih fun fact dari gue nih, gue gak pernah ngetes apakah diri gue itu introvert atau extrovert. Kenapa begitu? Ya mungkin penting untuk sebagian orang gitu ya untuk mengenal bagaimana pribadi, tapi buat gue sendiri takutnya itu bisa membatasi diri gue gitu dalam kepribadian tertentu. Makanya sebisa mungkin kalau misalnya ada tes-tesnya kayak gitu, gue cobalah urunin dulu gitu niat gue biar seenggaknya ketika hasilnya muncul gitu gue kagak yang terlalu terbranding dalam otak kalau gue introvert, kalau gue extrovert gitu. Gue pengen ya hidup sesuai dengan pribadi gue aja, anjay. Meskipun balik lagi itu sesuai preferensi masing-masing ya. Gue respect juga sama orang-orang yang tes juga. Awalnya dulu susah nyari kerja, sekarang lebih gampang. Asik. Dari komen-komen seperti itu saya merasa wah video yang saya buat terinspirasi. Ini kalau misalnya pakai lagu Naruto keren sih. Bener-bener flashback dari awal kenapa dia buat konten ya. Niatnya saya tidak ada niat negatif apapun, hanya edukasi. untuk menginspirasi. Oh inspirasi. Ada yang komen. Menginspirasi. Itu bukannya genit bro. Genit bukan menginspirasi. Dari Alvin. Segala tuduhan yang timbul mungkin sudah di ranah personal. Mungkin ada accusation yang muncul. Lagi-lagi saya minta maaf dan saya tidak membenarkan. Kedepannya saya akan membenahi diri dan meluruskan semua yang terjadi. Terima kasih sebelumnya, saya Brian dan saya minta maaf atas semua kesalahan dari lubuk hati saya. Terima kasih. Ini niat sih. Klarifikasi niat. Pakai timestamp, pakai bendera ya, ngedirin kasur, gokil. Orang-orang bertanya-tanya, kenapa pakai timestamp tapi videonya terpotong-potong? Bukannya konteksnya itu pakai timestamp, itu biar ketika clipper ngeklip videonya, orang-orang bisa tahu klipnya itu ada di durasi keberapa. Jadi nggak masalah sebenarnya di-cut gitu ya, tapi timestampnya tetap ada dari 0 sampai 3 menit 5 menitan gitu ya. Biar seenggaknya ketika nanti ada potongan klipnya, itu orang-orang tahu di klipnya itu di detik atau menit berapa, kayak gitu konteksnya guys. Ini semakin ironis lagi setelah lu tahu ada berita yang bahkan ngabarin kalau orang yang pernah
DM-DMan sama selebgram tersebut, itu udah ngewanti-wanti kalau misalkan kontennya suatu saat nanti itu bakal bermasalah. Ini diberitakan sama inilah.com dengan judul Cringe dan Aneh Bos USS Bongkar Chat dengan Ebem. Influencer sekali pendiri Urban Sneaker Society USS Jeffrey Joe atau yang akrab disapa Jejo ikut buka suara soal kontroversi konten kreator ini. Ya, jadi ini rame. Dalam video tersebut perempuan yang disebut sebagai Peggy diduga tidak mengetahui bahwa percakapan yang direkam menggunakan kamera yang terpasang pada kacamata Ebem lalu dijadikan konten ya. Kita udah tahu konteks dari awalnya. Jadi ini lewat threads-nya, beliau bahkan langsung nge-spill DM bersama selebgram tersebut. Gue info bro, bingung kenapa dipermasalahin. Wok. Ini harusnya selebgramnya ya. Dibalas sama Mas Jejo. Beliau bilang, Ben, udah pastilah. Gue udah ngomongin lo pas lo ke rumah gue. One day konten lo pasti kena. Lo kan rekam without their consent. Apalagi lo suruh bayar pas mereka minta take down. Itu kan mereka punya rights. Ada gue bilang, lagi rekam dan bikin konten. Mereka oke-oke aja. Production cost bro. Ben, kan mereka nggak dibayar malu. Kenapa lo charge? Untung mereka apa? Nah kan temen aja tahu gitu loh. Ya udah kalau lo ngerasa nggak salah ya gimana lo. Ini salah satu contoh teman yang baik guys. Kalau misalnya ada teman lu yang melakukan kesalahan, lu jangan ngebela kesalahan itu karena teman lu yang ngelakuin. Justru sebaliknya, lu harus kasih tahu teman lu kalau misalnya yang dilakuin itu salah. Begitulah fungsi dari teman yang seharusnya. Bukan malah ngebela kesalahan tersebut karena itu teman lu. Ini bagus banget nih contohnya. Oke. Ini bahkan udah sampai diberitain juga sama USS Feeds. Yang menarik dari berita ini adalah bahkan USS Feeds sendiri itu ngekutip pernyataan dari bos atau pimpinan Instagram terkait etika penggunaan kamera tersembunyi ya di media sosialnya. Jadi pimpinan Instagram bilang, siapa sih namanya? Oh, Adam Mosseri juga pernah menegaskan video dari kacamata pintar yang dianggap melecehkan bakal dihapus dari platformnya. Oke, jadi kalau misalnya rekam doang nggak apa-apa, tapi kalau misalnya hasil rekaman itu dianggap melecehkan, baru nggak boleh. Oh gitu guys. Kalau ada konten yang memanfaatkan atau melecehkan orang lain termasuk video yang menggoda atau mendekati orang asing, kontennya bakal kami hapus. Men, sumpah ya, korbannya yang pertama dari si selebgram itu sebenarnya udah menyelamatkan karirnya sendiri, anjir. Soalnya nge-DM secara pribadi itu udah baik banget. Ya padahal secara aturan gak boleh loh. Korbannya padahal bisa gitu pakai cara lain dengan ngasih tahu kalau misalnya kontennya berbahaya dan tidak boleh sama Instagram, bakal dihapus anjir akunnya. Iya gak? Kami gak mau orang-orang direkam diam-diam dilecehkan lalu videonya diunggah ke platform kami. Jadi kami akan terus berusaha menghentikan konten semacam ini, jelas. Ya kalau misalnya Mark Zuckerberg si lizard itu tahu, hilang itu fix akun Instagramnya. Well, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait kabar terbaru mengenai selebgram ngerekam orang tanpa konsen, terus makin panjang lagi urusannya ya, sampai direspon sama DPR, sama Komdigi, bahkan kreator-kreator lain pun pada speak up kalau misalnya mereka pernah di DM juga sama dia. Lebih lengkapnya lu bisa cek di threads dengan mencari keyword nama selebgramnya, lu bakal temukan banyak banget orang-orang yang spill kalau misalnya mereka pun pernah di DM sama orang yang bersangkutan. Tapi kayaknya dari gue sendiri cukup sekian. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue Dodiri. Sampai jumpa.